Ada satu riwayat, ada seorang hamba, seorang rojul mau dimasukkan di dalam surga, Pak Bu. Apa kata rojul tersebut? Mang malaikat. Wih, malaikat dicelup mamang. Rupanya mamang ya kayaknya. Malaikat, maaf, jadi satu rojul. Saya tidak mau masuk surga, wahai malaikat, sebelum kau memasukkan kedua orang tuaku masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena saya bisa ngaji, akhlaknya baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan saya taat kepada Nabi. Itu dikarenakan orang tua saya mendidik saya di dalam agama. Saya tidak mau masuk surga sebelum kedua orang tua saya dimasukkan ke dalam surga. Malaikat lapor kepada Allah, ya Rob, itu ada satu rojul tidak mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena katanya tidak mau masuk ke dalam surga karena dia bisa ibadah, bisa ngaji, taat kepada Allah karena dulu orang tuanya mendidik agama. Apa kata Allah? Wahai malaikat, itu cepat ambil kedua orang tuanya yang ada di dalam neraka, ambil, masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Nah, inilah para ibu jamaah, seorang anak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya apabila anak didorong, didukung untuk yaitu mencari ilmu agama, maka anak-anak kita jangan sampai dijauhkan dari Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu rasa-rasa dijawab salam. Ngantuk. Ibu-ibu ngantuk. Ngantuk boten. Bapak-bapak ngantuk, coba digaluk tambah volume karo echo smith. Jawab salam sing kompak, yang lugas, yang tegas. Sebelum saya jawab salam yang kedua kali, ibu-ibu, bapak-bapak, boleh saya pantun, boleh? Biar gak ngantuk ya Bu. Jalan-jalan ke kota Padang, kurang kompak. Jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa mampir ke kota Prayaman. Udan-udan mah enake, udan-udan mah enake. Ai mangan ini. Hujan-hujan mah enake. Apa sih ngomong ketelonan mau? Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi
barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Amma ba'du, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ati wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadhana waghfir lana dzunubana. Ya semua bapak-bapak ibu-ibu yang kompak, Allahumma wa sa'bana wa balighna ramadhana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi, Allahumma barik fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadhana waghfir lana dzunubana. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan majelis al-balad Abah Ustadz Rasman, dan hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Abah Kiai Haji Cecep Sodri, pengasuh pondok pesantren Riyadul Mubtadiin. Dan hadir juga di tengah-tengah kita Bu, Pak guru kita bersama Abah Kiai Muhammad Rasmani Hasan, pengasuh pondok pesantren Ibtidaul Hasan. Dan hadir juga di tengah-tengah kita guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Khojin,
pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Mubtadiin. Dan hadir juga guru kita Kiai, apakah sing rambutnya gondrong? Kiai Samsuri Al-Mubarak. Dan hadir juga Kiai Dedi, Kiai Ahmad, dan para kiai tuan guru yang mohon maaf tidak saya sebut yang hadir pada malam ini. Namanya satu persatu kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujjah yang hadir pada malam ini. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Terkhusus Sohibul Fadilah Abah Kiai Rasman Al-Balad beserta keluarga besar, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Dan guru-guru kita yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya, amin. Ditambah-tambah keberkahannya, amin. Dan Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang saya ta'zimi, saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak Lurah hadir boten niki, Bapak RT hadir, Bapak RW hadir. Kita doakan aparatur pemerintah kampung Sukamanjur lalen bae, padahal saya ibu bapak hadir di sini sudah yang ketiga kalinya Pak. Tahun kemarin di masjid depan, bulan-bulan kemarinnya di tempatnya Kang Heru, dan malam ini alhamdulillah Allah takdirkan kembali saya bisa duduk di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Berarti menunjukkan bahwa orang Sukamanjur ini sayang dengan kitongkat. Coba takoni ibu-ibu, sayang boten sering kitongkat. Ngomong sayang berarti rangdek. Omong-omong janda hadir nggak ini Bu? Coba sing janda ngacung. Hari janda mbok-mbok orang usah ngacung. Masya Allah, kita doakan Pak Bu, aparatur pemerintah Kampung Sukamanjur, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya ta'zimi, saya muliakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, amin. Telah nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan terkhusus Al-Mukarram Al-Ustad Rifki Nazib, Qori terbaik Lampung, yang begitu syahdu, Masya Allah, tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Allah jadikan ahli-ahli Al-Quran. Dan semua yang mendengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan dengan barokah Al-Quran kita semua diampuni dosanya oleh Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya muliakan, saya takdimi, saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad yang hadir pada malam ini. Aminkan doa saya Pak Bu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini langkah dan tujuannya Allah jadikan ibadah.
Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah, rizkinya luas melimpah, terus supaya duit kena ongkos ning Mekah, laju sing Mekah kau berangkat ning Madinah, balik-baliknya tuku sawah karo mobil sing mewah, menawa laki-laki nerabine pada nambah. Asep. Mudah-mudahan kita semua dijadikan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warohmah. Mudah-mudahan kau matine husnul khotimah. Oh, pengen mati. Oh, pengen mati. Orang pengen mati. Pengen surga, ibu-ibu pengen. Orang pengen mati. Ning dunia mah boten wenten surga, Bu. Bu, di sini banyaknya orang Banten ya, Bu. Jadi kula niki ngomong apa ke? Ngomong Jaseng, ngomong Cina, apa ngomong apa niki? Apa ngomong Inggris bae? I understand the box now, blah blah bisnis. Yes. Dot, anaknya siapa sih Rikin Dot? Dot irang mah. Oh, kelambi putih belang-belang. Tapi insya Allah bakal jadi wanita yang soleha. Doakan menawa laki lanang. Bapak-bapak pengen mancing surga boten Pak? Jawab sing kompak, pengen surga boten Pak? Terus pengen mati? Pengen mati ora? Cuma dong siji sing jawab pengen. Hebat ong kedamaian, surga pengen mati borgel. Eneng dunia ana surga Pak. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah. Malam ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam rangka Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majlis dzikir al-balad. Tema membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, mesti baca judulnya. Di mana-mana penceramah lamun wis dibaca itu judulnya berarti ceramah leren. Lanjut. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak. Jauh, karena di zaman sekarang para ibu bapak, zaman yang penuh dengan ujian, betul. Di mana zaman sekarang, zaman bukan hanya bisa membawa akhlak Nabi, tetapi zaman sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang hancur akhlaknya, betul. Kenapa Bapak Ibu? Karena di zaman sekarang zaman yang penuh dengan ujian. Ujian tersebut bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita Pak Bu. Karena dunia ini kata Rasul, ad-dunya darul mihan, dunia ini tempatnya ujian. Siapapun orangnya, yang besar, yang kecil, polisi, pejabat, kiai, ustadz, guru, siapapun pasti di dunia ini akan diberikan ujian oleh Allah.
Tetapi Bu, di zaman sekarang perlu kita meneladani akhlak Nabi supaya keluarga kita, para ibu jamaah, diselamatkan oleh Allah mulai di dunia sampai nanti di yaumul qiyamah. Nah, ini zaman yang penuh dengan ujian, bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita, Pak Bu. Karena apa, para ibu jamaah, anak kita nih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, anak zaman sekarang disibukkan dengan yang namanya jawab yang kompak, disibukkan dengan yang namanya Mobile Legend, FF, YouTube. Nah, ini anak-anak zaman sekarang, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Beda dengan anak zaman dulu, ibu bapak. Anak zaman dulu mah setengah 6 mau maghrib rebutan masuk ke dalam masjid, betul. Rebutan mik, baca bareng-bareng sholawatan. Apalagi ini bulan Rajab, kadang-kadang rebutan mik baca sholawat. Allahumma barik fi Rajab wa Sa'bana wa baligh Ramadana waghfir lana dunubana. Direbut lagi sama yang satunya, baca lagi. Wujud kidam baqamu ala qiyamuhu ilmu mutakalimah. Oh, sini ngarep baca, sini pojok makan. Nah, itu anak-anak zaman dulu, Pak. Beda dengan zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang disibukkan dengan FF, Mobile Legend, YouTube, betul. Ngaji orang bocah. Ngaji sebulannya pira? Sebulannya pira bayarnya? 10 apa? Nah, pira? 10 apa? Ibu didukung, Bu. Anak-anak kita, Bu, kalau pengen bisa membawa generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi, mulai dari umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, didik agama. Ditipakan dengan kiai-kiai, apalagi di Kedamai ini banyak kiai, masya Allah tuh wajah-wajah ulama, tuan guru kita, para ustadz, para kiai. Dukung para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Didukung para bapak jamaah. Karena ada satu riwayat. Gara-gara dine agar Itali kalau Kang Heru selama. Ong teka-teka langsung disuguhi kue apa kan jadi Kang Heru kiai iki kue sing Jambi. Jadi kita iki baca jorok. Warnanya hijau kan. Kue jejorong. Dari kita Kang Heru lamun wong Jambi aparane mau. Dari kita lamun wong Banten mah iki arane dicorong. Tetapi lamun jere wong Malingping iki arane kue itil mengi. Iki beneran, Pak. Dulu jorok iku. Wong Malingping, wong Kulon iki gara-gara ceramah gara-gara disuguhi kue jejorong. Makanya langsung ngegas baik. Jadi kita Kang Heru
Lamun hortak pangan ampura jadi langsung nyambung baik, tenang baik Kiai kok dibungkus. Berarti kita tongkat pengikut uli kue bungkus rorok. Angkanet sengaja kita dari dulu panggung disuguhi apa mau. Disuguhi larutan, anak kue apapun mau. Iya kok, ada bebuahan segala macam. Ampura apa ya Rasman? Namun kira-kira orang dipangan di panitia ampura. Ngomong pangkas bungkus ya Rakin Sarmona. Tanggung jawab orang. Lanjut. Jadi ada satu riwayat bu. Ada siji riwayat seorang rojul arep dianjingaken ing jero surga. Ada satu riwayat, ada seorang hamba, seorang rojul mau dimasukkan di dalam surga Pak Bu. Apa kata rojul tersebut? Mang malaikat. Wih, malaikat dicelup mamang. Rupanya mamang ya kayak. Malaikat, maaf, jadi satu rojul. Saya tidak mau masuk surga wahai malaikat. Sebelum kau memasukkan kedua orang tuaku masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena saya bisa ngaji, akhlaknya baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan saya taat kepada Nabi. Itu dikarenakan orang tua saya mendidik saya di dalam agama. Saya tidak mau masuk surga sebelum kedua orang tua saya dimasukkan ke dalam surga. Malaikat lapor kepada Allah, ya Rob, itu ada satu rojul tidak mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena katanya tidak mau masuk ke dalam surga karena dia bisa ibadah, bisa ngaji, taat kepada Allah karena dulu orang tuanya mendidik agama. Apa kata Allah? Wahai malaikat, itu cepat ambil kedua orang tuanya yang ada di dalam neraka, ambil, masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Nah, inilah para ibu jamaah, seorang anak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya apabila anak didorong, didukung untuk yaitu mencari ilmu agama, maka anak-anak kita jangan sampai dijauhkan dari Al-Qur'an. Saya kita takoni, udah mengkena amat ngaji yang suka manjur. Kita menamat, ala sing dodok ning duhur. Ala sing ning ngesor, ala sing lepo. Kira-kira ngaji ki enak ning duhur apa enak ning ngesor? Enak ning ngesor apa enak ning duhur? Sor. Lara pinggang, dalam lara pinggang menurut ning duhur ge, Mak. Oh, duhur. Jawab ibu-ibu. Ibu dua anak diajarkan Al-Quran kepada kiai setempat, ustadz setempat, 1 bulan berapa digaji? Jawab Sarmona. Kira sebulan digaji, ustadz digaji sebulan pinten berapa? Kira Bu? Anak sing gratis, menambut temen. Bapak-bapak jawab. Anak kita diajarkan Al-Quran dengan ustadz setempat berapa 1 bulan digaji? Ibu rasa-rasa ada jawab. Emang mengkenen ngaji bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak malah mun ngaji ora sedo openi. Bapak-bapak mah ngaji pun mata li merem, tapi rokok mah entek 5 batang. Iku modelnya bapak-bapak, karena bapak-bapak malah mun ngaji matane merem. Cangkeme Nah, para ibu bapak jamaah yang kompak jawab, kita punya anak
kita punya anak, kadang-kadang kita orang tua anak mau masuk ke SMP, kadang-kadang kita rela sampai jual motor, betul? Kita punya anak kita mau masuk ke SMA, kadang-kadang kita rela sampai jual tanah, betul? Kita punya anak mau masuk ke perguruan tinggi, kadang-kadang kita orang tua rela jual motor, jual mobil, jual tanah, jual rumah untuk ngebelain anak kita mau masuk ke perguruan tinggi, betul? Giliran anak ngaji, kata ustadz setempat pengumuman, bocah-bocah bulan depan nanti sodako lampunya naik. Lagi moyok si resar pula. Lupa lerok bayar kayaknya. Naik. Yang tadinya 20.000 satu bulan, sekarang mah sodako lampunya naik 50.000. Rupanya anaknya pulang bilang sama orang tuanya, mak, tadi Pak Ustadz pengumuman, mak. Pengumuman apa? Pengumuman katanya nanti sodako lampunya naik. Naik berapa, nak? Naik 30.000 jadi 50.000. Apa kata Sarmuna? Ampun, Ustadznya duit, duit. Nah, masih model mengkonon. Ano lah si mukon? Apa kata orang tuanya Sarmuna? Nah, bilangin sama ustadznya, nak, kalau ngajar ngaji itu yang ikhlas. Iki mah ngajar ngaji ke duit, terus ngajinya pindah-pindah. Ano sing model mengkonon? Anak, saya kiki wonge hadir. Kau dokeng Arab orang di buri orang. Samsia, boro mikir sira samsia. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, rupane bingung iki Sarmuna. Nyabut anaknya gara-gara ustadz ribut duit bae. Didokon ning ustadz sebelah heman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak apa teh? Iki ustadz kita dua anak, iya jadi ustadz kita ke orang aku. Orang anak sirek bukan. Arep apa iki? Arep dokon ngaji. Oh alhamdulillah, cuman mengkenen ya teh. Jadi ustadz iki. Karena iki majelis saya lagi nggak bangun. Nah jadi wong siji sing baru iku 1.000 wong siji. Oh us abang ireng. Us abang. Barang tekang umah memarahaning lakine julid. Yang di ustad duit. Rene duit, merana duit. Masya Allah para ibu jamaah rahimakumullah. Padahal para ibu jamaah, uang yang ibu sedekahkan untuk ustadz, para ibu jamaah tidak ada nilainya para ibu jamaah sampai yaumul qiyamah. Kita memberikan sedekah kepada yatim, ada balasannya 25/10. Kita ngasih kepada orang tua kita di 75/10. Tetapi namun kita ngeneh ning ustadz tidak ada hitungannya. Apa nih pelatat pelotot? Ngomong ustadz ya pelatat pelotot. Apa lo rekeman apa nih ustadz? Nah samsia. Lagi diomong itu pelatat pelotot. Lanjut. Jadi para ibu bapak jamaah rahimakumullah, anak kita inilah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, apabila kita ajarkan di dalam agama para ibu bapak jamaah, kita ajarkan Al-Quran, insya Allah akan menjadi generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak para ibu jamaah. Karena apalagi ini zaman yang penuh dengan ujian, yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita.
Anak kita disibukkan dengan HP, betul. Bahkan di zaman sekarang anaknya disibukkan dengan HP, ibunya disibukkan dengan TikTok. Betul. Kan anak kira si tukang main TikTok kan. Hadir wongnya hadir. Apa? Segi anak sing gawe status kan. Hai guys. Malam ini ada pengajian Isra wal Mi'raj guys. Oh, sing ramai kuanteng. Rambutnya gondrong. Iku sing gawe status kepala janda. Nah, anaknya disibukkan dengan permainan, ibunya disibukkan dengan TikTok, terus suaminya disibukkan dengan apa? Suaminya disibukkan dengan selot. Betul. Ay, apa dari kelepok itu? Kayak kita nih manuk darah baik. Emangnya guenya manuk darah. Selot, betul ibu-ibu. Coba jawab ibu-ibu, bapak-bapak, ada nggak di sini tukang main selot? Ada nggak? Orangnya hadir. Duduk di mana, Bu? Gopet siapa, Bu? Apa sih ngomong gopet coklat? Selot. Padahal para ibu jamaah hampir 2 tahun yang lalu kasus sampai viral. Itu Bu, seorang istri memotong kemaluan suami itu gara-gara kurang kenceng, gara-gara terus lagi Bu, seorang polisi dibakar, disiram dengan bensin, istrinya itu polwan, dibakar itu polisi sampai mati, itu gara-gara zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan hanya bapak-bapak yang main slot, bahkan ibu-ibu juga main. Anak kena ibu-ibu tukang main slot. Wah, awah, awah, awah. Mungkin nungkluk. Masya Allah, para ibu jamaah, jangan sampai kita punya anak bapak ibu kita berikan makan dengan bangsa yang haram. Cuma na'udzubillahi min. Allah sudah mengancam, memberikan peringatan kepada kita, Bu. Innamal khamru wal maisiru wal ansab rizqun min amali syaitan fajtanibu. Jauhkan perkara-perkara itu para ibu jamaah. Insyaallah mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan mulai di dunia sampai nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita sama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Dari mulai langit pertama sampai ke-7, sampai ke Ma'wa, ke Sidratul Muntaha, sampai yaitu Nabi kita berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu. Namun para ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebelum Nabi kita Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan, pada waktu itu zamannya zaman Khazan. Arep di sirah sahar ini. Goyo. Sekali keluar goyo. Lanjut. Terus. Pada waktu itu zamannya zaman Khazan. Apa itu zaman Khazan? Zaman bersedih, berduka. Kenapa Rasul dalam keadaan bersedih, berduka, Bapak Ibu? Karena menurut riwayat pada waktu itu Rasul
ditinggal wafat dengan seorang istri yang paling cantik, yaitu namanya Siti Khadijah. Bayangkan Siti Khadijah, ibu bapak, seorang perempuan yang cantik, yang kaya raya sehingga hartanya habis untuk perjuangan Nabi Yuna Muhammad. Wajar Kanjeng Nabi nangis, wajar Kanjeng Nabi bersedih karena sosok Siti Khadijah, manusia wanita yang kelak nanti akan masuk di dalam surga, yang taatnya kepada Allah sangat luar biasa, keimanannya sangat luar biasa. Para ibu jamaah, wajar Kanjeng Nabi nangis. Beda kalau laki-laki wong suka manjur mah pasti lamun rapine mati mengekek. Ibu kan beda wong suka manjur. Kalau wong suka manjur lamun rapine mati pasti gemuyu. Betul bapak-bapak, betul botan. Lah kelipe dikeguyu gemuyu ong bapak-bapak mah lamun rapine mati ibu nangis ke pura-pura. Nangis ke pura-pura sebenarnya mati nih magemuyu tuh manor semarang bengen sira mati sarguna. Dewi coba kita takon nih seki ibu-ibu. Bu jawab, ibu-ibu masih mending bapaknya dikit sing mati apa ibu dikit sing mati? Apa ngajak api? Arab urip loroan bae tani dunia. Jawab sing kompak, ibu dikit apa lakine dikit sing mati? Ibu-ibu mah bingung jawab. Ikilah kehebatan seorang wanita, betul. Karena seorang wanita itu ucapan dan hatinya itu sama, betul. Betul. Karena apabila ibu-ibu sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, itu pasti benar dari hati, betul. Ngomong betul lemes amat. Betul. Betul. Nah inilah kesetiaan seorang perempuan. Coba ke bapak-bapak takon nih Pak. Bapak-bapak masih mending bapak dikit sing mati apa rapine dikit sing mati? Wih, pura-pura bingung jadi anaknya. Pak, coba jawab, bapak dulu yang mati apa istrinya dulu yang mati? Aduh, gara-gara ini korban istri yang kejam. Nah, lamun coba bapak ibu tetakon kalau kitongkat masih mending kitongkat dulu yang mati apa rapine dikit sing mati? Kita jawab sejujur-jujure bapak ibu masih mending rabi kita dikit sing mati. Kawin maning kita mah. Beneran bu. Coba ge bapak-bapak dua anak loro mau bakal keurus, betul. Ibu-ibu mah walaupun punya ditinggal suaminya ninggal nih, ngurusin anak 4-5 pasti keurus, betul. Beda dengan bapak-bapak, beda dengan ibu-ibu. Lamun ibu-ibu mah, lamun lakine mati nangis, bener nangis. Samsudin. Beda kalau bapak-bapak menangis nangis pura-pura, nangis Sarmuna, klipe sira mati Sarmuna, orang klipe si marang mungkin sira modal. Nah kenapa para ibu bapak jamaah rahimakumullah? Karena beda dengan Siti Khadijah,
Siti Khadijah sangat luar biasa keimanannya, Masya Allah. Siti Khadijah digambarkan di dalam kitab para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Iku ali sebae Siti Khadijah maka ya bulan sabit. Orang kayak orang suka mancur. Orang suka mancur mah ali sebae kayak gagang pacul. Oret dari kemana? Labora gagang pacul, gagang polok. Oh iki dua alis dikrok-krok. Ngasih modal mengkonon. Di wong es itu ngedengar krok. Arab, ning Arab. Siti Khadijah, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, digambarkan Masya Allah bulu matane baik kayak kalau para ibu bapak jam walaupun tidak ada angin obah sendiri. Pokoknya mah Sahroni malewat. Sahroni ikulana namun wadon mah Sahrini lewat. Terus Masya Allah Siti Khadijah digambarkan para ibu bapak jamaah rahimakumullah lamun melaku iku kayak macan ngelih. Macan ngelih. Remen macan ngelih. Gara-gara ning latar iki ceramah. Iya mah konon ke melaku ku goyang. Orang kayak wong suka manjur lah kepotongan wong wadon. Pelaku lurus, Mbak. Iyalah, Bu. Omong iku lembut. Menunjukkan suara perempuan yang sangat-sangat benar-benar wong wadon. Oh, Siti Khadijah, Masya Allah, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Sebelum Nabi kita Muhammad diberangkatkan Isra wal Mi'raj, sudah banyak beberapa pembelajaran untuk kita sebagai umat. Yang pertama, para ibu bapak, kita diingatkan dengan yang namanya kematian. Karena hidup di dunia, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, semua manusia akan kembali pulang kepada Allah. Siapa orang yang akan pulang kembali kepada Allah? Orang yang akan pulang kembali kepada Allah. Ayat Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian ila rabbika radiyatan mardiyah, kepada Allah yang sudah meridhoimu. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, kita para ibu jamaah dulu kita asalnya dari alam arwah, sekarang kita lagi di alam dunia. Lagi ngapain kita di alam dunia? Kita di alam dunia ini lagi merantau, lagi mengembara. Orang yang merantau, orang yang mengembara pasti punya tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita mau pulang kembali kepada Allah. Kita semua ini akan pulang kembali kepada Allah. Ini pembelajaran satu. Sebelum Nabi kita Muhammad diberangkatkan Isra wal Mi'raj, di situ ada pembelajaran yang sangat luar biasa untuk kita sebagai umat. Kita hidup di dunia jangan sombong. Sehebat apapun manusia, semuanya akan dimatikan oleh Allah. Satu. Dan yang kedua, kita ada pembelajaran yang sangat luar biasa, terutama kaum ibu-ibu. Awas ibu-ibu. Kaum ibu-ibu yang pertama, bayangkan Siti Khadijah, seorang wanita yang kaya raya, cantik, imannya kepada Allah sangat luar biasa. Hartanya habis untuk perjuangan agama, perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Siti Khadijah bu lembut.
Coba takon di bapak-bapak, bapak-bapak. Tapi dalam lembut orang. Batput. Oh, Wudi dimarahin orang. Jono. Agus. Waduh, ini corona habis ya Pak. Pak, jawab. Istri kita lembut nggak Pak? Nyeluk ujungnya doang put. Kang Rudi. Kang Rudi. ORT, Kang Rudi. Rapinya lembut orang Kang Rudi. Masya Allah para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Siti Khadijah Masya Allah lembut. Nyeluk ning laki nyeluknya Masya Allah para ibu jamaah lembut. Di kanjang Nabi percis kayak wong suka manjur lamun nyeluk laki kan lembut. Ayah mana goyang-goyang ya sini cengkok ayah iki mah dua laki celuknya aduh laki ini gerak sirah dua laki tentu diceluknya kentung adung ditung dua laki peang diceluknya peang disirah sarbuna para ibu jamaah rahimahullah. Bayangkan para ibu jamaah, Siti Khadijah itu sosok wanita yang sangat luar biasa. Orang elok ngelawan ning laki. Apa maning arep kanjang Nabi durung pernah Siti Khadijah mengeluarkan suaranya lebih keras dibandingkan dengan Rasul. Coba tak takon nih, Nabi ini mengkonon orang mah. Jawab bapak-bapak yang kompak jawab, Pak. Rabi ini ngelawan orang Pak. Orang Rabi ini sing ngelawan nih Pak. Ada enggak? Kabeh ngelawan. Uangnya hadir. Masya Allah. Alah, bismillah. Para ibu bapak jamaah rahimah. Coba ini, Pak, Masya Allah. Jawab bapak-bapak dan jangan. Kita sebagai laki-laki itu lelah, capek. Betul Pak? Betul Pak? Ngomong sih betul. Isi-isi nong lanang baik. Lupa nih. Gara-gara diaduk di korowak. Wedi apa? Jawab Pak yang jujur Pak. Jawab Pak. Kita sebagai laki-laki para bapak jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Kita keluar dari rumah kita masing-masing. Ada yang ke ladang, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang usaha macam-macam. Kita seorang laki-laki pasti punya niat pengen membahagiakan anak dan istri kita, betul? Udah serasa ngomong betul itu. Gara-gara kewakil kopi. Nah kadang-kadang kita nih suami nih bapak, kita dari luar nih, pulang berangkat pagi, pulang malam, kadang kita sore pulang, kita ditelepon dengan istri dan anak kita, ayah di mana ya? Oh ayah sudah malam belum pulang ya, ayah sudah makan belum? Jawab kita seorang suami, belum sayang. Betul bapak-bapak? Padahal kita itu benar-benar belum makan. Kadang-kadang kita jawab apa sudah makan belum? Sudah.
padahal kita belum makan. Betul. Betul. Itulah masalah. Nungukakan si dasar muna. Oh. Kita sebagai laki-laki nih, kadang-kadang pulang ke rumah nih, pulang ke rumah ditanya, "Bapak dari mana, Pak?" Dari pagi sampai sore sampai malam baru pulang. Duit, mana duit? Itu batin seorang suami pasti menjerit dan menangis. Betul. Menang Sarmuna. Betul bapak-bapak. Coba sisi semangat suaranya ini. Dan jangan ngantuk. Betul. Oh. Sing krunya kerong lanang. Wis gelati duit, tekaning omah diplototi. Kan atas ini kena tukang plotot ngerti laki Pak. Ana ora? Sing tukang ngoceh ning laki ana ora? Ana ora? Anak. Saya kiki wonge hadir. Engko kerudungnya belang-belang. Padahal mah kita ngaji unggal bulan, unggal minggu, setiap hari kita ngaji. Tapi jojong bae ngelawan ning laki, betul. Padahal Pak, walaupun seorang istri sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, lamun ngelawan ning laki mah percuma. Betul bapak-bapak. Langsung semangat. Percuma. Kita seorang istri ngajinya rajin, puasanya rajin, sodakoe rajin, tahajudnya rajin, lamun sering nyakiti perasaan suami mah percuma. Betul bapak-bapak. Makanya fakta membuktikan di zaman sekarang banyak laki-laki dulu yang mati dibandingkan dengan perempuan. Betul bapak-bapak. Remen orang mati. Kerja orang kerja sing penting ibu-ibu mah. Duit menang. Saya jawab ibu-ibu. Ibu dari malam sampai pagi sampai siang pasti mikirin punya suami kerja enggak kerja yang penting. Sekarang juga penceramah pasti dikasih doa. Ay jam pirek. Terus taknya. Lembur. Terus ke Siti Khadijah, para ibu bapak iki dulu sampai sholat kita nangakan jam pirek. Belum para ibu bapak jamaah rahimakumullah, Siti Khadijah digambarkan di dalam kitab para ibu bapak lamun arep turu karo Kanjeng Nabi iku adus. Wong kene adus ora? Iki masya Allah para ibu bapak sunnah. Para ibu bapak jawab sing bener bapak-bapak. Rabi ini lamun arep turu karo bapak aduh sore. Iki mah masya Allah arep kondangan mah adus. Betul bapak-bapak. Semoga praktek ibu-ibu. Lang ibu, otas ibu-ibu, bapak-bapak kan ya. Iki pelotot. Masya Allah. Adus para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Masya Allah kita harap kondangan mah adus. Logo kelambine baru. Betul bapak-bapak.
Barang Arab turu karo lakina boro-boro adus. Tas mangan jering. Sehingga buyune kencang gitu ka mangan jering. Tas mangan jering. Adus ora, gosok gigi ora, barang turu mangap. Barang mangap nyari si Samsudin dulu si Regisam. Ya, nang dikan lagi. Arep boyo tapurik kan. Arep mangan jering kan. Apa kan? Ya Allah, lanjut takian. Jam pirek. Nah Siti Khadijah, para ibu jamaah rahimakumullah, bayangkan tetapi wanita zaman sekarang Masya Allah padahal memuliakan suami ibu, lamun ibu orang bisa adus minimal ibu ngambil air wudhu. Nah bagaimana kalau kita mengambil air wudhu, air kemudian kita tidur dengan suami, dipegang dengan suami, apakah batal? Tidak batal para ibu jamaah. Kenapa? Karena kita niat wudhunya kecuali kita mau baca Quran, mau sholat para ibu bapak jamaah. Nah lamun ibu mengambil air wudhu mau tidur, bapak mau tidur mengambil air wudhu, di dalam kitab Taqiyul Qaul dijelaskan apabila ibu bapak bermimpi maka mimpinya akan dihitung sedekah. Lamun orang tangi maning diambil nyawanya maka matinya mati syahid. Wudhu sarmona iki mama Masya Allah. Arep kondangan masih sibuk, enggo arep adus, go kelambi bagus, go minyak wangi, dandan, enggo bedak, sekincer. Apa kan? Scare. Menang bocah, cangkem-cangkem kita. Ngomong apa tuh kita? Rungu kakek bae sih. Arab sekontor dah. Iki Masya Allah sibuk wis tua-tua kan umur 55 tahun kok bedak erong senti Arab kondangan jawang bengen ora serakah Arab kondangan nggo udak aren kan lamun ora aren kebat lemah lempung kan di garingan dipolet di wong bengen. Zaman sekarang mah Masya Allah umur 55 tahun kok bedake tebelnya telung senti. Tebelnya telung senti Arab kondangan. Barang Arab maning nggo klambine bagus. Barang Arab kondangan minyak wangi sing durung lunas kan. Disemprot-semprotaken, keleknya disemprot. Elek sebelah kiri nih. Laju agak-agak majegar kan anjing akan barang turu koro laki mah boro-boro mengkonon betul bapak-bapak. Barang Arab turu ngerayu bapak nih. Pak RT ngerayu rapi, ngerayu sambil nyanyikan nonggoni. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu, hitamnya arang, kelek kecut. Mau nih di alam-alam dirayu-rayu, ujung-ujungnya dipancing ah. Oh dibales orang rapi. Masya Allah, padahal itu ibadah sing sangat luar biasa. Ibu ambil air wudhu, para ibu jamaah muliakan suami ibu. Ibu satu malam aja nih bisa memuliakan seorang suami ketika ibu tidak ada lagi umur, maka ibu dosanya akan diampuni oleh Allah. Jaga suami kita para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita mengeluarkan suara lebih keras dibandingkan dengan yaitu suami kita.
Kita kadang-kadang beda seorang perempuan, betul Pak. Kita mau ngomong A, dewek mah ABC. Kita mau ngomong CB, dewek mah Z F O O O C. Perempuan ini para ibu bapak jamaah rahimakumullah, sosok manusia yang sangat ajaib, betul. Betul ibu-ibu. Jadi dibalas tak bapak-bapak nih? Dibalas tak? Balas. Benar. Saiki apa kesok? Saiki. Jawab si kompak wong wadon sing merumasa wong wadon jawab. Bu. Ibu masak capek. Kurang kencang. Ibu masak pegel. Pegel itu bahasa Cina. Ibu nyuci baju capek. Nyuci piring. Ngurusin anak. Ngurusin suami. Ketika ibu punya suami pulang ke rumah nggak tahu dari mana, kadang-kadang pulang marah-marah, itu pasti batin hati dan pemikiran ibu menjerit dan menangis, betul. Jawab yang kompak ibu-ibu di sini, ada nggak suami kita yang tukang marah-marah? Jawab yang kompak, ada nggak suami kita yang tukang marah-marah? Ada nggak? Orangnya hadir? Duduk di mana? Batinnya menjerit, menangis, sambil nyanyikan. Batin menjerit, meratap padamu, oh cintai aku karena Allah. Rusakan geser. Nah. Cintai aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan mata, kau jadikan hanya Allah. Ding ding ding, ding ding ding. Konon ya, masya Allah. Nah inilah kehebatan ibu-ibu, cintanya tulus sepenuh hati, betul. Ibu-ibu kalau sudah bilang sayang cinta itu dari hati, beda dengan bapak-bapak. Lamun bapak-bapak us ngomong sayang, us ngomong cinta, hati. Hati. Pasti arep kawin. Kalau bukan mah. Masya Allah. Tetapi para ibu jamaah, ibu-ibu jangan bangga dulu Pak. Walaupun sehebat apapun ibu-ibu, cantiknya luar biasa, cari uangnya sangat luar biasa, wal bakal bisa ngelawan wong lanang mah, betul. Karena apa? Karena ucapan seorang laki-laki tidak boleh dibantah para ibu jamaah. Kenapa? Karena surganya seorang istri itu ada di suami. Betul. Betul bapak-bapak. Semangat Ciwi. Para ibu bapak jamaah rahimahullah. Makanya tetapi bu awas, walaupun ibu hebat seperti apa, tetap wal bakal bisa melawan bapak-bapak. Karena bapak-bapak mah walaupun ngajine merem, ya, ngajine merem, nungkluk bae, rokok jojo, ngopi jojo, kue us pada meledak, us pada entek, tetap bapak-bapak mah lamun ngaji itu nyambung, betul. Nyambung bapak-bapak mah. Beda kalau ibu-ibu, walaupun ibu-ibu rame seperti mengkenen ini, lamun ngaji mah moal bakal nyambung. Moal bakal nyambung. Lamun bapak-bapak mah nyambung. Nyambung bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terusakan.
Inna a'tainakal kausar. Terus. Oh nyambung. Bapak-bapak. Sebelah mana dia nyambung? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh nyambung bapak-bapak. Ibu-ibu walaupun padat ya makanan jempol bakal nyambung. Rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Protes orang adil lah apalah ngomong besi orang nyambung orang. Ya sebelah mana mau nyambung? Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama asma'a kullaha. Oh ngantuk. Oh. Kalau samsiah sih. Samsiah. Japira kan bro. Japira no. Iki orang kerasa iki ngaji bu. Terus tak kian. Lanjut bapak-bapak. Karena wong ceramah mah Arab sedela, Arab suwe, sing penting uli amal. Bukannya balas dendam sih rek. Gara-gara diwari orang nyambung, masih di orang nyambung. Amal amplop. Bu, mohon maaf bu, wingi ceramah kita bu keliling. Cuman Isra ki marana jarang kalau kayak maulid. Ampura sing arane amplop madurung nyampe umang wis tak sobek orang. Namun orang disobek ya dibuang. Emang mengkenen ngaji karo ibu-ibu awas kita dodok mengkenen ki kumpul karo bapak-bapak ibu. Awas kita jangan sampai lupa ngerunguakan pengajian ki. Aja sampai kita lupa dengan yang namanya Pancasila. Dengan dasar orang nyambung. Amal amplop Pancasila. Emekan kon ngerungukaken wong ngaji Pancasila berarti. Iki Pancasila. Wis diganti arane Hindun sih. Masya Allah. Lanjut Bapak Ibu. Allahumma barik lana firo jaba wasabana wa baligna ramadana waghfir lana dunubana. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad ketika sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj pada waktu itu zamannya zaman khazan. Akhir kemudian tujuan Allah memberangkatkan Isra wal Mi'raj untuk menghibur kekasihnya. Siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad. Di dalam kitab Dardir dijelaskan Bapak Ibu, ketika Nabi kita Muhammad lagi tidur miring di Hijr Ismail. Nah, di sini ada pembelajaran untuk kita, Bu. Pak, Rasul sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj kita disunahkan kalau tidur itu miring menghadap kiblat. Yang sebelah kanan itu di atas. Tidurnya miring kita. Pada waktu itu Rasul lagi tidur miring
Hijr Ismail memandangi yaitu Baitullah. Jadi sunnah untuk umat Nabi Muhammad apabila tidur itu miring, yang sebelah kanan itu di atas nih, yang kanan di atas, sunnah. Nah terus kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu mah disunahkan kalau tidur itu ngadepin suami. Saya kita takoni bapak laki-laki ini ngadepi bapak orang lama turu. Jawab sing kompak bapak. Rabine lamun turu ngadepi bapak boten. Iki mah turu kalau laki disilit. Anak nengkene tukang nyilit laki anak. Anak ora. Masya Allah. Ini diceluk kok. Gara-gara Arab anu kan. Aja gitu urut aja. Gara-gara ngomong turun ketahan. Arab adep-adepan. Ampura Pak, ya saya Pak. Masya Allah. Lanjut. Terus, awas Bu, kiblatnya seorang istri itu ngadepin suami Bu. Bu, lamun turu kalau laki iku Bu diadepi laki nih, dideleng, dipelototi, dicekel-cekel cungure. Lamun orang cekel tangane, duduk kakang kian tambah tua kok tangannya tambah padat. Cungure dipencet-pencet tambah tua kok tambah gede. Ada, Masya Allah para ibu bapak jamaah iki makiliran laki nih duit maturu ku diadepi Pak ya. Iya tak Pak? Oh lagi duit Pak. Oh diadepi. Turu sing subuh sampai sore orang ditangi-tangi akan kamu lagi duit Pak ya Pak. Iya ta. Betul. Oh Pak lamun laki nganggur seminggu. Nganggur setengah bulan lagi turu 5 menit pelawak digabruk-gabruk. Anak baskom di dalam kondang di dapur. Anak kardus waduh ditendang supaya kerungu datangi. Anak-anaknya nangis diciwit ya anak-anak nangis. Anak sing modelnya mengkonon gua. Anak sarbona. Konon pun pengen mancing surga aja. Ikon mati baru gelap. Awas Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akhir kemudian Kanjeng Nabi Muhammad didatangi dengan 2 malaikat para ibu jamaah. Pada waktu itu ada yang lain juga malaikat. Akhir kemudian Rasul dibawa di pinggir jam-jam, dibedah para ibu bapak jamaah. Dibedah, dibelek, diambil hatine. Sing wis suci tambah suci, disuci kaken iku hatine Kanjeng Nabi. Awas di sini ada pembelajaran. Ini ada anak-anak kita. Nabi kita Muhammad dibersihkan, bukan hati Rasul itu kotor, bukan Bu. Sudah suci, bersih. Ditambah lagi. Pertama Nabi kita Muhammad ketika umur 2 tahun. Akhir kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berangkat Isra wal Mi'raj. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Isra-nya Nabi kita Muhammad. Tadi ayat yang dibaca dengan qori. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Para ibu bapak jamaah menunjukkan bahwa kalau kita mau menghadap Allah, hati kita harus bersih, hati kita harus suci. Oh, Pak, kalau kita mau menghadap Allah, kita harus bersihkan hati kita dari kekotor, dari hasud,
dengki, ujub, takabur, ria, jahal, sahal. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita mau menghadap Allah, hati kita tidak suci, tidak bersih, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Percuma kita sholat, percuma kita ibadah, kalau di hati kita masih menyimpan kedengkian, hasud sesama manusia. Jadi harus bersih para ibu jamaah. Luaskan hati kita Pak Bu. Kalau hati ini luas para ibu bapak, insya Allah bangkai yang akan masuk, contoh kalau ibaratnya hati kita luas ibaratkan lautan. Tetapi kalau hati kita ini kotor, ibarat itu mangkok dikasih air, ditaruh itu bangkai tikus pasti akan bau tikus, ditaruh bangkai ayam akan bau bangkai ayam. Tetapi kalau hati kita luas, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita tidak mau akan ikut usil-usilan sesama manusia. Yang penting kita mikirnya bisa ibadah. Orang mau berbuat apa silakan. Orang tetangga beli kulkas, alhamdulillah, karena hatinya bebas. Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Tetangga ngebangun rumah, alhamdulillah, karena hatinya bebas. Tetapi kalau hatinya punya penyakit para ibu bapak jamaah, apalagi sesama tetangga dengan suaminya sengit baik. Karena apa? Karena hatinya kotor. Tetangga beli mobil, karena hatinya kotor, pasti kita matuku bodrek. Tetangga tuku kulkas, dewek emang tuku koyong. Balik-balik ning rumah ngomong ning laki nih kakak, deleng si samsia kak, tuku motor. Kita mah boro-boro, pas boro dituku kakak, boro-boro kulkas piring, baik boro tuku-tuku. Apa jadi laki nih sar? Sing ingat sar, sing ingat. Karena apa? Karena hati kitanya kotor para ibu bapak jamaah rahimah. Akhir kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lagi Pak Bu. Kemana Rasul berhenti sholat 2 rakaat? Berhentinya Rasul pertama kali di negara Thaibah. Apa itu negara Thaibah? Negara Thaibah itu Madinatul Munawwarah. Allah tunjukkan, Allah buktikan pada saat ini Rasul dari Mekah hijrah ke Madinah. Ini pembelajaran untuk kita sebagai umat para bapak jamaah rahimakumullah. Kebukti yaitu Rasul Nabi kita Muhammad mengumpulkan Al-Quran selama 23 tahun. Terakhir wafat Nabi kita Muhammad di kota Madinah. Pertama kali Rasul diberhentikan yaitu di negara Thaibah, di Madinah. Sholat 2 rakaat. Akhir kemudian Rasul berjalan lagi, sholat lagi. Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti yaitu di Gunung Turi Sinin. Apa itu Gunung Turi Sinin? Gunung Turi Sinin yaitu ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam kalamullah bersama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah dengan Allah. Karena pada waktu itu Bu, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rob, al-khalaqta khalqa alayya minni istofaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Rob, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia, yang sebagaimana kau ciptakan aku selalu berkalamullah di Gunung Turi Sinin. Apa jawab Allah? Ada wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya Bapak Ibu, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Kecintaan kita kepada Nabi belum ada seberapanya para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Malam ini kita duduk sampai ngelepoh berjam-jam, bahkan ada yang sampai ngantuk-ngantuk, ada yang pelan-pelan pulang tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari kehadiran Bapak Ibu duduk di sini tempat karena kita mahabbah cinta kepada Nabi Yuna Muhammad.
Man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mahabbah cinta kepadaku, kata Rasul, kelak nanti akan masuk surga bersamaku. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Akhir kemudian Nabi kita Muhammad sholat lagi 2 rakaat di negara Sam, sholat lagi 2 rakaat di mana? Yaitu di Baitul Laham. Mana itu Baitul Laham? Baitul Laham tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yaitu Palestina. Ingat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup pengajian pada malam ini, ingat tanah Palestina kelak nanti akan Allah jadikan tanah padang mahsyar. Kita doakan yaitu saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Duka mereka adalah duka kita, sedihnya mereka adalah sedihnya kita, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Tetapi Rasul sebelum nyampe ke Palestina, Nabi kita Muhammad diperlihatkan oleh Allah. Diperlihatkan apa? Di situ ada yang dihancurkan di dalam neraka, kepalanya dihancurkan, bagus lagi, hancur lagi, bagus lagi, hancur lagi, bagus lagi, hancur lagi, sampai Nabi kita Muhammad menangis. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa itu ya Jibril? Kepalanya dihancurin, dibagusin, dihancurin, bagus lagi, hancur lagi. Akhir kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Man haula'il ladina yatatassalu sholat usahum anis sholatil maktubah." Siapa itu malaikat Jibril? Yaitu adalah itu adalah sebagian umatmu. Itu adalah umatmu wahai Rasulullah. Umatku yang bagaimana? Umatku yang di dunia yang meninggalkan sholat, yang tidak sholat. Orang-orang suka manjur yang meninggalkan sholat, kelak nanti di yaumul kiamah kepalanya akan dihancurkan, bagus lagi, hancur lagi, bagus lagi, hancur lagi, sampai Rasul menangis pada saat itu, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Tetapi saya yakin orang suka manjur, tidak ada orang yang meninggalkan sholat. Betul. Sholat Bapak Ibu, sholat ini adalah ibadah yang kelak nanti akan dipertanyakan kita nanti di alam kubur. Sholat inilah nanti apabila sholat kita benar, maka kita akan diselamatkan di alam kubur. Apabila di alam kubur kita selamat, di alam mahsyar pun kita akan selamat, di alam mizan pun kita akan selamat, di alam siratal mustaqim pun kita akan selamat, dan Allah akan tempatkan kita di dalam surga. Sholat. Kalau perkara di dunia ini, sholat kita ini tidak baik, selalu kita meninggalkan sholat, di alam kubur kita tidak akan selamat, di alam mahsyar pun kita tidak akan selamat, di alam mizan pun kita tidak akan selamat, di alam siratal mustaqim pun kita tidak akan selamat, dan Allah akan tempatkan kita di dalam neraka. Sholat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sesibuk apapun kita umat Nabi Muhammad, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau kita tidak keburu awal waktu, boleh kita pertengahan waktu. Kalau kita tidak keburu ke pertengahan waktu, boleh kita di akhir waktu, dengan satu syarat, kita jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Bayangkan para ibu jamaah, di zaman sekarang banyak masjid itu bagus-bagus, masjid penghebat-hebat, tetapi isinya pengkosong-kosong. Betul. Ini giliran sholat subuh, penuh sampai ning jaba-jaba, ning jero mah cuma wong lorok doang. Siapa wong lorok? Wong lorok yaitu bapak tua. Bapak tua sing adane wong tua, sing tomat wong tua, sing nabu beduk wong tua.
Terus maning sing solawatan wong tua. Lah beda lamun wong tua mah adane ge beda. Beres adan, laju kemudian dodok di pinggir tiang. Sikile sambil ngelonjor selawat. Barang anu teka baturit pada tuane maning. Ngomong nyere sing tuane pada tuane ngomong. Oh sih aja sholawatan rohana bae. Ieu mah sholawatan rohana bae. Wis gancang komat. Gancang komat bukan kali muncul sebagenge. Gancang komat iki mah rohana bae. Jadi sing tuane maning geus gari konon sira sing imam. Ora kitane ompong wis gari kon pada ompong. Akhir kemudian komat orang asyhadu an la ilaha illallah ada Muhammad Rasulullah. Akhir pada tuane orang imam pada tuan. Oke, disingkat malam jawab makmum pada tuan. Barang anu baca surat, rupanya baca surat Wailulil. Bismillahirrahmanirrahim. Wailulil qul ajalu ala alladzi an'amta alaihim. Naqolin amin mah. Rakaat kelorone maning baca Fatihah maning baca surat maning rakaat pertama. Yang sing kelorone baca surat inna apa ya rane wong tua inna lalen rupane inna kelalen inna dari bapak tuane sing makmum alillah wa Nah, di mana pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi kita Muhammad. Wayahe sing adan sing enom nabu beduk sing enom beda lamun enom sing adan. Pernah tak buktikan umay kang heru lagi kan adan. Harus belajar adan beda sing adan sing enom. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anaknya siapa kuat? Ya kan? Subuh-subuh tarhib. Ya Arhamar Rahimin. Enak kok ngono. Ya Arhamar Rahimin. Oh bocah belajar kan enak lamun sing tarime sing enom. Oh akhir kemudian sing imam ge maning sing enom, sing qomat sing enom, imam ge sing enom enak imam jadi imam lamun enom mah. Apa maning belajar ngaji bocah jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Enak.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Disingkat waladdallin. Masya Allah, amin amin. Iki ceramah anorong dampaknya. Sedurungnya ditutup minum susu di. Waipan ada baik orang kalian dak susunya atis. Aja-aja lagi musim udan mah susu geat. Susunya atis. Iki lagi inget lagi ngaji tahun wingi neng enekan bo gara-gara susu ribut. Gara-gara susu ribut, susunya gara-gara dipolet di auta. Iya, awas ibu-ibu lamun turu, awas aja elok ngeborei balsem ning batane. Aja elok diborehi sampai ning susu-susu dibenehi autan. Barang giliran bapane pengen nyusu, subuh-subuh bodar. Mabok autan. Ngomong-ngomong iki susu dina autan ora kan? Embekan nginom sebalenus pada ribut. Yai maning duhur laks ribut. Lanjut apa ibu? Lanjut. Salat. Akhir kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampailah yaitu ke Baitul Maqdis. Ingat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di sini kita dapat banyak pembelajaran. Yang pertama kali mengumandangkan azan yaitu malaikat Jibril. Tetapi azan pertama di dunia yaitu Sayyidina Bilal. Malaikat Jibril, Rasul pada waktu sebelum berangkat Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Pada waktu itu Nabi kita Muhammad sholat dulu di Palestina, di Baitul Maqdis. Para ibu jamaah, seluruh arwah para nabi, para rasul yang sudah meninggal dunia dihidupkan. Para suhada dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu jamaah, di sini ada pembelajaran untuk kita sebagai umat. Kita jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Bapak-bapak, jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Karena masjid-masjid dunia kelak nanti di yaumul kiamah akan bersaksi di hadapan Allah. Akan dipanggil oleh Allah. Masjid, siapa saudaramu? Saudaraku yang sholat berjamaah, tukang adzan, khotib, muadzin, yaitu tukang bersih-bersih, orang yang bersedekah untuk masjid. Itulah saudaraku, kata masjid. Jam kira-kira ana rong jam setengah di tongkat ceramah. Jam kira-kira Pak. Soalnya orang gojam bulan ini. Jadi jam itu Pak. Jam 12. Oh berarti satu rong jam. Lanjut. Terus. Dan akhir kemudian para ibu bapak jamaah kita singkat. Kita singkat para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Rasul berangkat sampai menghadap Allah, mendapatkan oleh-oleh yaitu salat. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, siapa yang salatnya awal waktu akan mendapatkan ridho Allah. Siapa orang yang sholat di pertengahan waktu cuman mendapatkan yaitu adalah rahmat Allah. Kalau kita sholat di akhir waktu cuman menggugurkan kewajiban. Ingat para bapak, panggilan Allah yang kedua adalah panggilan sholat. Ketika dipanggil, dikumandangkan suara adzan di masjid,
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibu-ibu harus sholat sendiri di rumah di mihrab. Kalau ibu tidak ada tempat sholat di rumah, boleh di kamar para ibu bapak jamaah rahimakumullah, tetapi bapak harus berjamaah di masjid. Bagaimana kalau kita tidak keburu berjamaah di masjid? Boleh dimanapun kita sholat. Ketika kita mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah, sing lagi ngojek ditinggalkan, yang lagi usaha ditinggalkan dulu, yang lagi apapun kita ditinggalkan dulu. Kita memenuhi undangan dan panggilan dari Allah. Jangan sampai kita ikut panggilan manusia, tetapi panggilan Allah kita hiraukan para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Tetapi kebanyakan umat Nabi Muhammad banyak yang menghiraukan panggilan Allah dibandingkan yaitu mengikuti panggilan manusia. Ketika kita mendapat bantuan bansos, dipanggil dengan RT, kita tampil sudah datang. Tetapi kenapa para ibu jamaah bahwasanya rizki di dunia ini adalah Allah yang memberikan kepada kita. Kita diberi sehat oleh Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, kaki punya Allah, tangan punya Allah. Apapun yang kita gunakan di dunia ini adalah hak mutlak punya Allah. Kembalikan dan gunakan para ibu jamaah. Allah cuma minta 5 waktu, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Masya Allah para ibu jamaah, insya Allah. Tetapi kalau di rumah tangga kita ini masih ribut-ributan, kita usahanya muntang-manting, kita susah, berarti ada apa dengan sholat kita para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kalau kita menginginkan punya anak soleh, tetapi kalau kita tidak punya anak soleh, anak kita badung nakal, berarti ada apa dengan sholat kita para bapak jamaah rahimakumullah. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tadi ayat dibaca oleh Qori, kalau saya gambarkan, saya jabarkan, tidak cukup 1 jam, 2 jam. Intinya pengajian kita pada malam ini para ibu bapak jamaah, tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari bapak ibu, duduknya kita di sini diingatkan dengan yang namanya sholat. Kalau sholat kita baik, maka perilaku kita pun akan baik. Kalau sholat kita tidak baik, berarti perilaku kita pun tidak baik. Kebaikan manusia tergantung dengan sholatnya. Mudah-mudahan keluarga kita para ibu jamaah Allah jadikan ahli sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup mohon maaf, tadi saya ngomong dengan Kang Heru. Bu, bapak ibu jamaah, alhamdulillah saya yang ketiga kalinya di kesini Bu. Kalau saya ajak ibadah ibu bapak di sini mau nggak Pak Bu? Tadi saya lihat ada yang nyawer Qori tadi itu ya. Sekarang saya mau ngajak ibadah, boleh nggak bapak ibu? Saya di pondok lagi ngebangun masjid. Alhamdulillah istighosah kemarin dari jamaah dapat buat keramik Bu. Nah sekarang masjidnya mau dibeliin kaca Bu di pondok. Saya ngajak ibadah bapak-bapak di sini boleh untuk masjid di pondok, tapi masjidnya jauh di Kalianda, di tempat saya boleh? Boleh? Mohon izin Abah Yai Rasman antuk mulai ngajak ibadah niki. Sebelum mulai tutup para ibu bapak jamaah rahimakumullah, berapapun yang bapak ibu berikan untuk masjid di pondok nanti di sana di pondok di Kalianda, mudah-mudahan jadi ibadah semuanya. Ya Bu. Bapak siapa yang mau mintain silahkan. Ada panitia. Tadi belum saya muliakan para ta'adimi, para panitia semuanya yang susah lelah, payah. Jadi payahnya Masya Allah, mudah-mudahan lelahnya Allah jadi ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk coba. Siapa yang mau dibantu silakan. Kang Heru aja lah Kang Heru. Ayo Kang Heru. Syukur-syukur bisa kebeli kaca 2 lembar apa 5 lembar ya Pak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah alhamdulillah. Yuk kita sambil sholawatan. Mudah-mudahan besar kecilnya Bapak Ibu yang sudah diberikan jariah untuk masjid di pondok di sana, mudah-mudahan jadi ibadah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi rajab wa
bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa kangge sing sampun ngisung bantuan pinten pun berapapun mudah menjadi ibadah. Allah ngabalas lebih saking sing ibu sampun ngisung Bapak. Allahumma adamu fima ajroka wa barakallahu fima ataita wa jalaka tawran bi rahmatika ya rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Al-Fakir mohon maaf ora kerasa perong jama wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.